Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di pembahasan atau tutorial Nahwu Al-Fahmu 2. Kali ini kita membahas di bab 9 tentang mubtada dan khobar. Tapi kita akan membahas tentang pendalamannya, tentang mubtada dan khobar. Kalau di buku Fahmu 1 mungkin kita sudah mempelajari tentang mubtada dan khobar. Itu sekedar dasarnya. Kali ini kita akan membahas tentang pendalamannya. Yang pertama adalah kapan mubtada bentuk nakiroh. Baik. Pada dasarnya kita tahu bahwa mubtada terbentuk dari isim ma'rifah, ya. Ma'rifah kita tahu beralif lam, nama orang dan sebagainya. Tetapi mubtada ternyata boleh berbentuk isim nakiroh tanpa alif lam dengan syarat tertentu. Diantaranya yang pertama, jika mubtada nakiroh itu diidofahkan kepada isim nakiroh. Jadi contoh tolibu ilmin. Nah ini mubtada nakiroh karena diidofahkan kepada isim nakiroh. Jadi tolibu ilmin, tolibu mudhaf, ilmin mudhaf ilaih. Maka tolibunya tidak beralif lam. Tolibu ilmin mahirun, pencari ilmu itu pintar. Kemudian jika mubtada nakiroh tersebut disifati, contohnya tolibun mahirun fil fasli, itu yang bergaris bawah adalah sebagai mubtada. Tolibun mahirun fil fasli. Tolibun mahirun mubtada, fil fasli jadi khobar. Kalau kita pernah mendengar aduwun akilun khairun min sodikin jahilin. Aduwun akilun khairun min sodikin jahilin. Maka aduwun akilun menjadi mubtada walaupun dia berbentuk nakiroh. Kemudian mubtada berbentuk nakiroh juga jika khobarnya didahulukan karena zorof atau jar majrur. Tentunya ini kita sudah memahami bahwa ini disebut adalah mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan. Alal maktabi kitabun. Nah ini namanya mubtada muakhar, begitu. Kemudian yang keempat, bisa berbentuk nakiroh mubtada itu jika didahului 4 hal, yaitu nafi, huruf istifham, lafadz laula, dan lafadz idza al-fujaiyah. Yang nafi atau negatif, contohnya mana jihun kadhibun, tidak sukses orang yang berbohong. Lafadz najihun tidak beralif lam. Kemudian juga huruf istifham, hal rojulun fil baiti, apakah ada pemuda di dalam rumah, maka rojulun tidak beralif lam atau nakirah. Kemudian lafadz laula, laula rojulun lahalaka akhuka, jika bukan pemuda itu maka saudaramu akan hancur. Yang keempat, jika dimasuki idza al-fujaiyah. Idza al-fujaiyah itu adalah diartikan tiba-tiba, ya. Ambil contoh, kharajtu fa idza asadun rabidun. Kharajtu, saya keluar, fa idza, tiba-tiba, asadun rabidun, ada singa yang berlutut. Nah, maka lafadz asadun di situ adalah mubtada dan dia tidak beralif lam atau nakiroh, gitu ya. Nah, idza fujaiyah adalah masuk kategori huruf dan bisa diartikan tiba-tiba. Kemudian yang kelima, selanjutnya mubtada dianggap nakiroh juga jika menjadi amil, ya. Jika mubtada nakiroh menjadi amil, contoh i'ta'un kirshan fi sabilil ilmi yanhadu bil ummah, memberi uang di jalan ilmu. I'ta'un kirsan, memberi uang, fi sabilil ilmi, di jalan ilmu, yanhadu bil ummah, dapat meningkatkan umat. Nah, lafadz i'ta' di sini memang masdar, dan nanti kita akan belajar bahwa masdar menjadi ambil nasab bagi lafadz kirsan. Jadi masdarnya bisa berfungsi sebagai fiil, ya. Maka kirsan ini sebagai maf'ulun bih. Nanti kita akan pelajari bab ini tentang masdar yang beramal nanti di video-video selanjutnya. Kemudian yang keenam, mubtada dianggap nakiroh jika bentuk katanya mubham atau samar, seperti ada isim isyarah, isim syarat, isim istifham, ma ta'ajubiyah, dan kam khobariyah. Contoh, man, dimasuki man yazra yahsud, gitu ya. Maka man ini adalah mubtada nakiroh, barang siapa menanam ia memanen. Kemudian isim istifham, kam ilman fi sadrika, ini juga menjadi mubtada nakiroh. Kemudian ma ta'ajubiyah, ma ajmala alkitab, alangkah indahnya buku ini. Kemudian kam khobariyah, ini bergaris bawah, kam kitabin qara'ta, ini betapa banyak buku yang kamu baca. Kemudian juga jika mubtada nakiroh sebagai doa, entah itu kebaikan ataupun keburukan. Contoh, salamun ala ali Muhammadin, salamun, semoga
salamun, keselamatan, ala ali Muhammadin. Salam menjadi mubtada, semoga keselamatan atas keluarga Muhammad. Kemudian wailun lil mutaffifin, ini mubtada, wail, celaka, lil mutaffifin, bagi orang-orang yang curang. Kemudian yang kedelapan, mubtada nakirah itu jika mengandung makna fiil. Wailun, kita tahu wail ini adalah isim, tetapi dia bermakna fiil, celaka. Nah, celaka adalah kata kerja. Wailun lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang. Kemudian yang kesembilan, mubtada nakirah jika ditasghirkan. Nanti kita akan belajar tentang masalah tasghir di bab berikut, bab selanjutnya. Tasghir itu mengecilkan. Jadi contohnya kitabun menjadi kutaib, kemudian jundun menjadi junaidun gitu. Kemudian junaidi berarti tentara kecilku gitu. Kitabun buku, kemudian kutaibun adalah buku kecil gitu. Maka rojulun pria, rujailun adalah pria kecil gitu ya. Maka rujailun indana, pria kecil bersama kami. Kemudian nomor 10, jika mubtada nakirah berlafadz umum. Lafadz umum, contoh kullun yamut. Kullun yamut, ini umum. Kullun ini semua, yamut, mati. Nah, ini adalah umum, jadi dia tidak beralif lam. Kemudian jika mubtada nakirah menjadi atof dari ma'rifah, kita lihat contohnya Muhammadun wa rajulun mahirani. Ini lafadz Muhammadun kita tahu ma'rifah ya, walaupun tidak beralif lam. Kemudian dia menjadi atof dari lafadz Muhammad. Rajulun ini adalah atof dari lafadz Muhammad, maktufnya Muhammad gitu ya. Muhammadun wa rajulun mahirani. Atau jika mubtadanya nakirah menjadi maktuf dari ma'rifah, rajulun wa Muhammadun, Muhammad jadi atof, rajulun jadi maktuf ya. Jadi mubtadanya menjadi maktuf dari isim ma'rifah, yaitu lafadz Muhammad. Muhammad adalah nama orang, maka dia tidak beralif lam. Kemudian tapi dia akan masuk kategori ma'rifah. 12, jika mubtada nakirah menjadi atof dari nakirah yang mausufah, nakirah yang disifati ya. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqan yatsba'uha adha. Jadi lafadz maghfirah ini adalah menjadi atof ngikut kepada lafadz qaulun ma'rufun, nakirah yang bersifat ya, nakirah mausufah, nakirah yang bersifat begitu. Kemudian atau jika kebalikannya, atau jika mubtada nakirah menjadi maktuf dari nakirah mausufah, ta'atun wa qaulun ma'rufun amali gitu ya. Ta'atun wa qaulun ma'rufun adalah atof, ta'atun adalah menjadi maktuf. Ta'atun ketaatan, wa qaulun ma'rufun dan perkataan yang baik, amali adalah perbuatanku. Nomor 13, jika mubtada nakirah menjadi posisi jawaban dari sebuah pertanyaan. Contoh lafadz rajulun dari pertanyaan man indaka gitu ya, siapa yang bersamamu? Jawabannya adalah rajulun, begitu saja. Nah, ini padahal rajulun tidak beralif lam, tapi dia masuk kategori mubtada. Bagaimana asalnya? Asalnya adalah man indaka, siapa bersamamu? Rajulun indi, pemuda bersamaku. Nah, itu rajulun menjadi mubtada, indi menjadi khobar. Nah, itu khobarnya dihilangkan. Nanti kita akan belajar tentang khobar yang dihilangkan begitu. Selanjutnya di video berikutnya masih tentang penjelasan tentang mubtada. Kali ini ternyata ada mubtada yang wajib dibuang, yang harus dibuang, tapi tentunya tidak. Kali ini kita pembahasannya kita akan lanjutkan di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.